Salam saudara, kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 Jemaat Yosuripuro. Dan pada hari ini, hari Kamis 28 Maret tahun 2024, kita akan kembali mempelajari secara ringkas pelajaran Sekolah Sahabat di hari ini. Judulnya adalah Sukacita Datang di Pagi Hari. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon supaya Roh Kudus yang menuntun kami, menolong kami tatkala kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita datang di pagi hari. Mengapa penulis menamakan sukacita datang di pagi hari? Apakah hanya sukacita hanya ada di pagi hari? Saudara, dalam Alkitab secara keseluruhan, termasuk pula dalam kitab Mazmur, pagi hari adalah hari di mana gambaran daripada pengharapan. Jadi dunia yang penuh penderitaan digambarkan sebagai sebuah malam yang panjang. Tapi pagi adalah hari atau waktu yang menunjukkan kepadanya sebuah pengharapan. Meskipun secara literal pun pagi seharusnya juga menjadi sebuah pengharapan saat kita terbangun di pagi hari dan lalu menghadapi satu hari yang panjang hingga malam hari nanti laginya. Seharusnya kita memandang dengan sebuah penuh pengharapan. Tapi Alkitab sekali lagi, malam adalah sebuah gambaran kepada dunia yang sekarang penuh dengan lika-likunya pergumulan kita, tapi pagi hari adalah satu gambaran di mana di sanalah kita menemukan sukacita terkait kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, di dalam kitab Mazmur, pagi seperti yang saya katakan adalah gambaran daripada sukacita dari semua berkat. Dalam Mazmur 5 ayat yang keempat contohnya, saya tidak bacakan tapi saya ringkaskan bahwa pagi hari Tuhan mendengar suara kita. Bukan berarti saat saudara berdoa di siang, sore, malam tidak didengar, tapi sekali lagi menggambarkan pagi adalah hari di mana Tuhan memperhatikan. Lalu Mazmur 30 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, murka Tuhan hanyalah sesaat, tangisannya mungkin hanya bertahan semalam. Ya tadi yang saya katakan, malam gelap, gambaran daripada dunia yang mungkin sedang menderita, sedang bergumul. Tapi kemudian di ayat itu juga Mazmur 30 ayat 6 mengatakan kegembiraan atau sukacita datang pada pagi hari. Jadi kita melihat ada banyak lagi kitab Mazmur yang menuliskan atau menggambarkan pagi adalah hari yang penuh sukacita. Dalam Markus pasal 16, kalau saudara baca di sana adalah gambaran ketika Maria Magdalena dan beberapa wanita di ayat pertama dan yang kedua dari Markus 16 datang pergi ke kubur Yesus setelah Yesus mati. Kita tahu dia mati pada hari Jumat sore pada pukul 3 sepanjang sabat di dalam kubur. Sesudah sabat dia bangkit. Dan kemudian di hari Minggu pagi ketika Maria Magdalena dan beberapa perempuan datang ke sana setelah matahari terbit datang ke kubur. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Singkat cerita, ketika mereka bertanya kira-kira siapa yang akan menggulingkan batu yang menutup kubur itu, kemudian tiba-tiba datanglah seseorang tampak seperti orang muda yang mungkin adalah malaikat. Dan ayat 6 mereka berkata kepada para perempuan itu, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan, namun dia telah bangkit. Jadi kita lihat di minggu pagi itu para wanita menemukan sukacita pengharapan ketika orang muda itu yang mungkin adalah malaikat mengatakan Yesus telah bangkit. Saudara bisa bayangkan, di hari Jumat sore setelah Yesus mati, mereka mengalami duka cita. Dari Jumat sore hingga Sabtu pagi, di setengah hari pertama dari hari Sabat sepanjang malam, saya bayangkan mungkin mereka tidak bisa tidur. Lalu sepanjang sisa hari Sabat dari Sabtu pagi hingga Sabtu sore, saya tidak tahu apakah mereka beribadah atau tidak. Atau beribadah tapi dengan suasana duka cita. Tapi Sabtu sore ketika hari Sabat telah lewat pada saat matahari terbenam hingga Minggu pagi, malam-malam mungkin mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi di pagi hari diawali dengan 3 orang perempuan itu atau beberapa perempuan itu yang datang ke kubur Yesus dan mereka mendengarkan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit, maka memberikan sebuah pengharapan. Pengharapan ditemukan di pagi hari. Memang dalam kasus ini adalah mereka mendapatkan sukacita mengenai kebangkitan Tuhan mereka, guru mereka adalah pada pagi hari. Tapi pagi adalah gambaran di mana Tuhan selalu menyediakan berkat kelepasan tatkala kita sedang mengalami sebuah malam gelap yang penuh dengan pergumulan dan juga penderitaan. Dan satu ayat di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16 mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang kehilang gemilang. Yesus
Keturunan Daud dikatakan sebagai bintang timur, dalam terjemahan adalah morning star, yaitu bintang pagi atau bintang fajar. Yesuslah bintang fajar itu. Dialah sosok utama yang bertanggung jawab untuk kegembiraan kita, dan dia pasti akan melakukan itu. Di semua pergumulan kita yang digambarkan sebagai sebuah malam yang penuh dengan kesukaran, akan ada pagi yang cerah, yaitu ketika Yesus datang yang kedua kali dan menunjukkan berkat-berkat-Nya dan siap melepaskan kita dari semua pergumulan dan penderitaan kita. Demikian pelajaran di hari Kamis ini, saudara. Terima kasih.